Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini kita masuk tema 3, makanan sehat. Subtema pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran kelima. Ya, masih ingatkah kamu? Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup yang terdapat pada lahan pertanian. Terus, kita juga pada materi sebelumnya membandingkan hal-hal penting yang terdapat pada dua buah iklan media cetak. Hari ini kita akan belajar apa sih Pak Guru? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan melihat bagan nanti, siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Terus, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Lalu apalagi nih Pak Guru, tujuan pembelajaran yang lainnya? Dengan berlatih dalam kelompok, nanti siswa bernyanyi lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya, penyakit mah. Di sini ada yang punya penyakit mah nggak ya? Yo, siapa yang punya penyakit mah? Nah, kita akan membahas dulu sebelum masuk materi tentang penyakit mah nih. Iya, penyakit mah itu adalah penyakit yang gejalanya berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Iya, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata dapat terjangkit loh oleh anak-anak. Pada kasus anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Itu kalau anak-anak itu nggak boleh makan pedas dan asam yang berlebih ya. Mereka harus makan banyak sayur dan buah. Siapa nih yang suka favoritnya makan makanan pedas atau makan makanan yang asem? Hati-hati kamu ya. Jangan berlebihan, jangan kebanyakan. Perbanyaklah makan sayur dan buah agar tidak terkena penyakit mah. Nih gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita sakit mah nih. Pertama itu muntah ya. Terus sulit menelan. Terus juga nyeri pada ulu hati nih, di sini nih, di sini nih. Ya, di ulu hati ya. Terus berat badan turun tanpa sebab, padahal makan udah banyak ya. Kenapa tuh? Iya, jangan-jangan kebanyakan makan pedas atau makan asam nih. Terus pengobatan dan penjagaan sakit mah, yaitu kamu bisa makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. Makan sedikit-sedikit tapi sering, tapi pelan-pelan juga gitu ya. Terus batasi nih konsumsi makanan pedas dan berlemak. Siapa tuh makan pedas sama berlemak. Terus, nah ini masih ada yang suka ngopi nggak nih masih kecil nih. Kurangin ya, kurangi minuman kafein itu. Terus juga hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung. Ya barangkali kalau kamu misalnya pengonsumsi obat atau lagi sakit tanya dulu ini ada efeknya nggak buat lambung gitu. Yap, penyakit mah merupakan salah satu penyakit pada sistem pencernaan manusia. Terus apa saja ya bagian-bagian alat pencernaan manusia? Yuk kita simak bagian alat pencernaan pada manusia. Nih, alat pencernaan. Alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Coba kalau Pak Guru kasih tampilan gambar seperti ini. Mana ya yang bagian mulut ya? Ayo, ini Pak Guru. Nih, yang ini nih, paling atas. Terus masuk ke kerongkongan. Lalu ke lambung. Sini lambung ya, nih bagian sini lambung. Habis lambung, masuk nih usus halus yang kecil, baru ke usus besar nih, yang besar nih. Keluar deh ke anus. Gitu. Ya, kita lanjut ya. Kita masuk kepada mulut.
Nih, coba lihat mulut kamu. Nah, kira-kira tampilan gambarnya seperti ini ya. Ya, mulut. Mulut menjadi pintu gerbang untuk sistem pencernaan tubuh. Saat ada aroma makanan, lezatnya nih, kelenjar air liur di rongga mulut akan terangsang untuk mengeluarkan saliva atau air liur. Kadang juga kalau ada makanan suka ngeces-ngeces gitu ya, di dalam mulut tuh kayak penuh banget air. Itu adalah air liur ya. Di dalam air liur terdapat enzim yang dapat memecah makanan ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Ya, jadi di dalam air liur tersebut terdapat enzim. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama, bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Nih, di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan ya, secara mekanik maupun kimiawi. Gitu. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya. Yang pertama, lidah. Pada sistem pencernaan, lidah ini berfungsi membantu mengunyah dan menelan makanan ke dalam kerongkongan. Terus lidah juga mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Tapi hati-hati ya, takut kegigit lidahnya. Makanya jangan buru-buru makannya ya. Jangan lupa baca doa sebelum makan gitu. Terus lidah tersusun atas otot lurik. Jadi di lidah itu kesusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau makosa. Lanjut, gigi. Di dalam mulut ada gigi kan, fungsinya itu untuk menghaluskan makanan. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham gitu ya. Gigi dan lidah ini berfungsi dalam pencernaan mekanik dalam mulut, ya. Mekanik gigi dan lidah. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Dan di dalam mulut juga ada kelenjar ludah yang menghasilkan ludah atau air liur saliva, berfungsi memudahkan penelanan makanan. Ini secara kimiawi ya, ada enzimnya. Lanjut kepada kerongkongan. Setelah masuk ke dalam mulut, makanan ke kerongkongan. Fungsinya menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot khusus menyerupai katup. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik ke kerongkongan atau mulut, jadi nggak dikeluarin lagi gitu. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, ya, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan ini paling sekitar 6 detik. Ya, bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik ya. Pangkal daripada kerongkongan namanya faring. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Terus kita masuk pada makanan dari kerongkongan ke lambung nih. Selain memecah makanan, lambung juga membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta. Nah, fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Apa sih pepsinogen? Adalah bentuk yang belum aktif daripada pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Terus, dinding pada lambung menghasilkan asam klorida, HCl, yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Terus, permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk
melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi nih, lambungnya menghasilkan dua enzim sekaligus, yaitu enzim renin yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu. Terus juga ada lagi enzim kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. Lanjut, habis dari lambung nih ke usus halus yang warnanya lebih merah daripada organ yang lainnya ya, digambar ya. Nah, makanan yang sudah menjadi pasta akan didorong ke usus halus. Gerakan ini yang disebut gerakan peristaltik ya, yang perlahan-lahan. Ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus dibagi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum. Ada lagi usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Habis dari usus halus ke usus besar gitu. Setelah diolah menjadi nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa yang disebut sebagai nama tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Ya, tahu nggak sih kamu, panjang saluran pencernaan pada orang dewasa tuh bisa mencapai 30 meter. Iya, kalau dibentangkan. Wow. Nah, coba di sini Pak Guru punya sebuah iklan media cetak ya. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Situ ada perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Terus juga organ pencernaan yang sehat didukung oleh gaya hidup yang sehat ya. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Seperti itu. Ya, tantangan belajar kita kali ini dari iklan yang sebelumnya, di slide sebelumnya, kamu silahkan simpulkan nih isi yang tertera di dalam iklan tersebut. Berdasarkan kata kunci, gambar iklan, target iklannya itu untuk siapa. Terus, menurut kamu tuh iklan tersebut kayak gimana? Nah, udah efektif atau belum? Kenapa efektif atau belum? Terus juga, untuk membuat iklan yang lebih baik, harusnya gimana sih kamu? Terus fungsi dari iklan tersebut itu apa ya? Kamu bisa jawab di kolom komentar daripada iklan yang sebelumnya. Pak Guru ulang ya gambarnya ya. Nah, ini iklan yang sebelah kiri. Oke. Oke, Bapak kembalikan. Nah, terus kamu ingat nggak tentang lagu Mars Hidup Sehat? Yuk, kita nyanyikan kembali lagu Mars Hidup Sehat. 1, 2, 3. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya, terhormat, mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa,
Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Nah, nanti bersama dengan kelompokmu, kamu berlatih ya menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Jadi apabila kamu masih belum enjoy, belum baik dengan nada-nadanya, kamu bisa berlatih bareng-bareng sama teman sekelompokmu. Oke? Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan yang efektif dan keanekaragaman. Sampai jumpa. Dah.